diulang-ulungake, mesti enggal rampungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari aku, Siva. Teman-teman, tetap jaga kesehatannya yo, agar COVID pergi jauh-jauh dari kita. Aku adalah wakil dari Kecamatan Bendo, ingin bertutur tentang asal-usul Desa Setren. Cerita ini bersumber dari tokoh masyarakat dan perangkat Desa Setren yang bernama Bapak Mardi, yang diceritakan kembali oleh Ibu Marsini. Bagaimana? Siap mendengar ceritaku? Cerita ini bermula dari suatu perkampungan yang sangat aman, tenang, tentram, dan damai. Kenyamanan tersebut didapatkan oleh kerja keras para warga kampung itu. Mereka telah mengerahkan segala kekuatan dan tenaga untuk meratakan sawah-sawah, lereng-lereng, serta semak-semak yang ada di pinggir sungai. Setelah tanah-tanah itu rata, maka dibangunlah rumah-rumah sederhana sebagai huniannya. Kemudian warga kampung yang dipimpin oleh Eyang Ongoyudo bersatu padu, bergotong royong memajukan kampung, hingga warga hidup rukun, tenang, dan damai. Wahai semua saudaraku sekalian, marilah kita jaga ketentraman tempat ini dengan selalu menjaga persatuan dan kerukunan di antara kita. Ingat, selalu pepatah, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Artinya, jika kalian tetap bersatu, maka kita akan sentosa. Tapi, jika kita bercerai-berai, maka semuanya akan hancur. Petuah Eyang Ongoyudo pada seluruh warganya. Injih Eyang, sendika dawuh Eyang. Ngestaken dawuh Eyang, jawab para warga. Namun sayang, dalam suasana yang tentram dan damai, datanglah bangsa asing ke perkampungan itu. Shh, mereka adalah bangsa Belanda. Dengan persenjataan yang kuat, pendatang mampu menguasai tempat itu. Warga pun merasa terusik, dan akhirnya terjadilah perlawanan. Sehingga Belanda mengeluarkan ancaman kepada semua warga bahwa siapapun yang berani menentang peraturan Belanda, hukuman. Kemudian warga disetreng. Maksudnya warga disuruh bekerja keras dan hasilnya harus dibawa dan diserahkan ke pemerintah Belanda. Kejam sekali ya. Boleh atau tidak kita meniru yang seperti ini? Nah, tentu saja kita tidak boleh ya teman-teman. Oleh sebab itu, pada suatu hari Eyang Ongoyudo mengumpulkan warganya dan berkata, wahai semua warga kampung, mari kita perangi terus bangsa Belanda yang kejam. Kita pertahankan bumi pertiwi ini. Ayo, sing-singkan lengan bajumu. Di pihak lain, Belanda semakin kejam. Belanda memerintahkan semua warga untuk pergi ke tempat lain atau miset. Hai kalian, para pribumi, jika kalian tidak bisa menuruti kami, maka kalian harus misat dari tempat ini. Pergi kalian! Misat kalian! Tapi karena kelelahan, warga berhenti atau lereng. Lereng sik, Lur. Lereng! Lereng! Teriak beberapa di antara mereka. Karena perpindahan tersebut, warga akhirnya
membangun pemukiman baru di tempat itu. Warga membangun rumah-rumah darurat yang disebut sebagai balai-balai atau balai-balai, sehingga lama-kelamaan warga sepakat untuk memberi nama tempat baru itu bernama Pedukuhan Bangle. Mereka menempati pedukuhannya yang baru. Semua warga Pedukuhan Bangle bekerja dengan sungguh-sungguh agar hasilnya melimpah ruah. Hal ini diketahui pula oleh Belanda. Memang bangsa Belanda itu sangat kejam. Mereka menyuruh semua warga untuk pergi ke tempat lain atau misat dan berhenti lagi di pemukiman yang baru atau lereng. Semua kekayaan diminta paksa juga oleh mereka. Semua warga hidup menderita. Setiap harinya hanya makan tiwul dan sawut. Akhirnya makanan pun berkurang. Lebih parah lagi, warga disuruh bekerja keras terus sampai tidak mengenal istirahat. Kelaparan terjadi di mana-mana. "Yung, lapar Yung!" rintih seorang anak pada ibunya. "Sabar yo nak yo, besok akan datang pembalasan bagi mereka nak," jawab sang ibu. Teman-teman, tebak apa yang terjadi selanjutnya? Kira-kira Belanda mengganggu lagi apa tidak ya? Ya, betul. Bangsa Belanda kembali mengusir warga. Kembali mereka berpindah tempat lain atau misat dan berhenti lagi atau lereng. Sehingga Belanda mengeluarkan sebuah peraturan yang ditulis di sebuah papan atau plang yang berisi peraturan atau ugeran. Sehingga lama-kelamaan warga sepakat untuk memberi nama tempat baru ini bernama Pedukuhan Planggeran. Di tempat baru ini, orang-orang Planggeran bekerja dengan keras untuk mengolah sawah dan ladangnya agar hasilnya melimpah ruah. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Oleh sebab itu, warga membulatkan tekad untuk melawan penjajah. Dipimpin oleh Eyang Ongoyudo, mereka terus berjuang. Pertempuran semakin sengit dan gencar. Namun, nasib malang menimpa Eyang Ongoyudo. Beliau meninggal dan dimakamkan di suatu tempat yang berada di pinggir jurang. Karena makam Eyang Ongoyudo di pinggir jurang, maka makamnya dinamakan Makam Girang oleh warga kampung. Selain itu, di kiri kanan makam ada banyak sekali pohon mojo yang akhirnya pohon itu dinamakan Pohon Mojo Sewu. Akhirnya, berkat perjuangan warga dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, selama 3,5 abad, Belanda dapat diusir dari wilayah itu. Lenyaplah bangsa Belanda di perkampungan ini. Hati warga kembali menjadi tenang, tentram, dan damai. Karena warga sering misat, lereng, misat, lereng, akhirnya warga sepakat untuk memberi nama perkampungannya Desa Setren. Seluruh warga Desa Setren kehidupannya kembali menjadi tenang, tentram, dan damai. Subur tanahnya, makmur kehidupan rakyatnya sampai sekarang. Teman-teman, jadi pesan moral dari cerita ini adalah dengan bersatu, semua permasalahan dapat kita selesaikan. Baiklah teman-teman, itulah ceritaku. Semoga bermanfaat yo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.